Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Gue tuh sempet pakai Samsung Galaxy Z Fold 3, tapi waktu itu agak-agak trauma karena gue sampai harus 2 kali ganti layar. Jadinya sempet agak kapok pakai HP foldable pada saat itu. Tapi sekarang setelah 3 generasi, gue nyobain lagi nih. Kali ini gue nyoba Samsung Galaxy Z Fold 6. Kira-kira gimana nih experience pemakaian Z Fold 6 ini setelah kurang lebih 1 bulan? Apakah lebih baik dari seri pendahulu-pendahulunya? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bakal upload video baru juga setiap minggu. Oke, lanjut. Kita bahas Samsung Galaxy Z Fold 6. Kira-kira gimana nih experience-nya setelah pemakaian sekitar 1 bulan? Oke, untuk pertama dari experience desainnya dulu. Untuk desainnya sendiri, Samsung Galaxy Z Fold 6 ini punya update desain yang kalau dulu itu mungkin di seri 3, 4, 5, Z Fold 3, Z Fold 4, Z Fold 5 itu masih agak sedikit mirip ya dengan sudut-sudut yang lebih membulat. Nah, untuk di Samsung Galaxy Z Fold 6 ini, desainnya ada update nih. Dia jadi lebih mirip dengan bahasa desainnya Samsung S24 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra yang lebih mengkotak dan lebih boxy lah bisa dibilang. Secara desain menurut gue cukup bagus, update desainnya, layar depannya juga jadi lebih besar, jadinya untuk buka aplikasi, untuk nonton konten dan lain-lain, layar besarnya ini menurut gue lebih nyaman untuk dipakai. Nah, kalau untuk desainnya sendiri, mungkin ini akan beda-beda setiap orang ya, karena ada yang suka dengan desain membulat, ada juga yang suka dengan desain boxy. Tapi untuk pengalaman gue selama memakai Samsung Z Fold 6 ini kurang lebih sekitar sebulan, gue agak kerasa kurang nyaman untuk gripnya, untuk pegangannya itu terasa apa ya? Kurang nyaman gitu. Gimana ya cara megang Z Fold 6 ini yang bener tuh gue masih belum nemu celahnya. Karena sudut-sudutnya tuh terasa lebih tajam, lebih mengkotak di sisi sudut-sudutnya. Akan lebih enak ketika kita pakai casing. Jadi kalau ketika pakai casingnya agak sedikit rounded gitu, menurut gue akan lebih enak untuk dipakai. Kemudian kalau nggak pakai case, Samsung Z Fold 6 ini wobble banget kamera frame-nya. Jadi kalau ditaruh di bidang datar, di meja gitu, ini sangat goyang-goyang. Nah, tapi kalau udah pakai casing, jadinya jauh lebih better. Untuk gripnya, untuk wobble di frame kameranya juga jauh lebih nyaman karena udah nggak terlalu wobble, dan ketika pakai case itu jadinya gripnya lebih mantap karena sudutnya mungkin lebih membulat ya dibandingkan dengan sudut asli dari Samsung Galaxy Z Fold 6 ini yang lebih boxy atau kotak banget. Nah, ketika dibuka, ini adalah kelebihan dari foldable phone, yaitu adalah menjadi sebuah mini tablet berukuran 7,6 inch dengan layar yang cukup besar bisa dibilang untuk pemakaian entertainment, untuk baca komik, baca e-reader. Sebagai e-reader nih menurut gue adalah ukuran yang cukup ideal. Enak, bisa dibawa-bawa, gampang, nggak perlu masuk tas, tetap ada di kantong, tapi bisa jadi sebuah mini tablet yang cukup capable untuk dipakai sebagai pengganti tablet yang berukuran besar gitu. Dan enaknya adalah, sekali lagi, foldable phone ini adalah selalu lo bawa, bisa masuk kantong. Untuk tablet, biarpun 8 inch atau ya 8 sampai 10 inch, mau nggak mau menurut gue untuk tablet itu tempatnya adalah di tas ya, jadi nggak bisa dikantongin. Tapi kalau foldable phone yang berukuran 7,6 inch ini ketika dilipat, dia bisa masuk kantong, jadinya experience-nya lebih oke lah gitu. Kemudian untuk software sendiri, nggak bisa dipungkiri bahwa Samsung sebagai pioneer-nya foldable phone udah 6 generasi, itu udah memikirkan softwarenya. Foldable ini udah cukup matang ya, kombinasi antara hardware dan software-nya tuh udah seamless banget, udah bagus banget, jadinya enak gitu makainya. Gue nggak bisa bohong, gue pernah nyobain foldable dari merek lain, ternyata emang nggak seenak One UI-nya Samsung yang ada di Fold 6 ini. Fungsi-fungsi tabletnya itu udah bisa mengikuti bentuk-bentuk yang kita punya dari foldable phone. Contohnya maksud gue adalah misalkan kita pakai dengan bentuk 90 derajat kayak gini, ini udah ada beberapa software dari Samsung atau bahkan dari YouTube gitu. Contohnya kalau kita nonton YouTube dengan bentuk kayak gini, dengan mode kayak gini, itu langsung kebagi dua, layarnya ada di sisi atas untuk yang ditonton, sementara bagian bawahnya itu untuk controlling, play, pause, dan lain-lain. Itu software-nya udah dipikirin banget gitu dari Samsungnya sendiri untuk multitasking dan segala macam, itu udah
matang banget dibandingkan dengan brand lain. Kemudian ada beberapa multiple mode yang menurut gue memanfaatkan form factor foldable ini dengan cukup tepat dan cukup berguna. Tadi kayak gue udah bilang mode kayak gini apa ya, mode laptop lah mungkin bisa dibilang. Kemudian ada lagi mode kayak gini, kebalikannya yang dari mode laptop top table mode itu tadi, sama satu lagi pen mode. Jadinya ini bisa ditaruh kayak gini juga secara bentuk kalau buat nonton konten atau buat rekam video ini bisa dipakai juga kayak gini. Itu software dan hardware-nya juga udah cukup support. Kita tetap bisa pakai kamera, misalkan kita mau ngerekam video dengan format kayak gini, itu tetap bisa jalan. Antara software-nya juga udah support antara One UI sama bentuk dari form foldable-nya itu sendiri. Kemudian buat entertainment di sini mungkin buat nonton film ya. Buat gue ukuran 7,6 inch ini udah cukup nyaman ketika dipakai buat nonton YouTube, buat nonton Netflix, buat nonton Disney Plus dan lain-lain. Secara layar juga udah cukup bagus kualitasnya untuk layar dalamnya, dan suara soundnya juga menurut gue udah bagus speakernya gitu. Tapi tambahan selain entertainment buat nonton, entertainment kedua yang sering gue pakai di sini adalah untuk baca e-book, untuk baca EPUB, sama untuk baca komik atau manga. Gue ada beberapa aplikasi komik kayak Manga Plus atau Webtoon yang sering gue buka di sini, dan untuk baca komik di Z Fold 6 ini menurut gue sangat enak sih, sangat nyaman. Secara kualitas layar juga udah bagus banget. Kemudian formatnya juga jadinya nggak terlalu beda jauh sama format komik cetak gitu, secara ukuran dan secara bentuk mirip lah kayak lo bawa buku biasa. Dan enaknya adalah karena ya ketika gue make Z Fold 6 ini, gue jadi nggak sering bawa Kindle lagi, karena ketika gue pakai Kindle itu kan gue bawa tambahan device. Tapi ketika gue pakai Z Fold 6 ini, gue punya smartphone dan gue punya mini tablet yang menjadi satu. Kemudian gue mau bahas sedikit tentang AI, Galaxy AI. Kalau buat gue secara pribadi, menurut gue Galaxy AI ini belum terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini for fun iya, ketika gue bisa generate image, gue bisa summarize text gitu, itu mungkin bisa kepake. Tapi buat gue secara pribadi untuk kerjaan gue juga, gue belum kepake banget Galaxy AI ini. Kayak misalkan buat translate interpreter dan lain-lain, itu menurut gue case-nya tuh jarang dalam kehidupan sehari-hari. Gue butuh butuh AI kayak gitu. Jadinya buat gue pribadi masih belum terlalu kepake. Tapi belum tahu ya, nanti ke depannya ketika mungkin Galaxy AI ini udah lebih matang, kemudian Galaxy AI ini juga udah lebih functionnya udah lebih banyak, mungkin akan jadi lebih umum dan ya akan lebih kepake ke depannya. Siapa tahu akan lebih bagus juga secara format AI, akan lebih mudah penggunaannya, dan sekali lagi mungkin AI-nya juga akan lebih smart ya, lebih pintar gitu. Jadinya akan lebih mudah untuk digunakan. Kemudian banyak juga yang bilang, oke, kelemahannya foldable phone itu ada di baterai, karena baterainya nggak bisa sebesar tablet. Mungkin ada benernya juga yang bilang kayak gitu, karena sebenarnya ya ini kan ada di antara smartphone dan tablet ya. Mungkin secara teknologi baterai belum bisa sehemat tablet. Tapi buat gue, kira-kira penggunaan Z Fold 6 ini gue pakai dari pagi, gue pakai buat ke kantor gitu. Kemudian cukup gue pakai ya, maksudnya gue buat selingan sambil commuting, nonton film, baca komik, baca manga gitu. Kemudian di kantor juga buka-buka kerjaan dan lain-lain, sampai malam tuh masih kurang lebih sisa sekitar 35%-an tuh masih ada lah. Jadi secara baterai, secara penggunaan seharian tuh kira-kira masih bisa. Gue nggak perlu ngecharge lagi di kantor. Jadi menurut gue untuk penggunaan gue ini udah cukup banget baterainya si Galaxy Z Fold 6 ini. Oke, kemudian untuk fotografi. Sekali lagi ini adalah smartphone Samsung bukan dengan kamera yang paling bagus menurut gue ya untuk tahun 2024 ini, karena dengan harganya sekitar 25-26 jutaan itu
Samsung masih punya S24 Ultra yang secara kamera jauh lebih bagus. Tapi secara fungsi, menurut gue, kamera dari Z Fold 6 ini lebih kepake buat gue. Karena form factor-nya itu sendiri. Contohnya kayak gini. Gue bisa pakai kamera depannya itu pakai kamera utama. Jadi gue bisa langsung ngerekam kamera depan, tapi pakai kamera utamanya. Buat gue yang content creation atau content creator, ini mode mungkin akan sangat kepake karena gue bisa langsung ngerekam nih. Gue bisa langsung ngerekam dengan kamera belakang yang secara kualitas pasti lebih bagus daripada kamera selfie atau kamera dalamnya. Dan bisa langsung preview, bisa langsung kelihatan gitu. Dan ini salah satu mode yang kepake banget dan gue nggak bisa dapetin itu di smartphone Candy Bar biasa gitu. Kemudian untuk fotografinya, kalau tadi mungkin untuk video, kalau untuk fotografinya juga menurut gue secara kualitas sekali lagi bukan kamera smartphone Samsung yang paling bagus, tapi kita bisa punya keunggulan-keunggulan yaitu dari form factor-nya sendiri, form factor foldable sendiri, ini memberikan nilai plus yang bikin kita bisa punya angle-angle foto yang jadinya jauh lebih menarik nih. Jadinya angle-angle foto yang mungkin nggak bisa kita dapetin sekali lagi dari kamera dengan bentuk Candy Bar. Kita bisa foto dengan mode kayak gini. Contohnya bisa langsung preview, bisa langsung ngelihat dari kamera layar depannya tanpa perlu bisa dibilang inilah bisa dapat angle-angle yang cukup unik karena keunggulan dari form factor-nya itu sendiri. So, gimana pemakaian gue dengan Samsung Galaxy Z Fold 6 ini sekitar 1 bulan? Gue suka, cukup fun makainya. Gue dapat angle-angle baru, dapat perspektif baru ketika memakai foldable phone ini. Apakah jauh lebih baik pakai satu smartphone dan satu tablet atau dengan foldable phone yang bisa mencakup kebutuhan dua device tersebut? Menurut gue itu jadi akan pilihan masing-masing. Gue suka dengan option foldable phone ini yang dimana kita bisa punya smartphone dan sebuah mini tablet dalam satu device. Tapi mungkin secara baterai ya, keunggulannya kalau lo punya dua device, ketika satu device lo mati, lo masih punya satu backup device lagi yang bisa dipakai. Kalau di foldable phone enggak. Tapi keunggulannya foldable phone ini adalah sebuah smartphone dan sebuah mini tablet yang selalu lo bawa kemana-mana. Maksud gue adalah ini bisa dikantongin. Sesimpel itu, bahwa tablet ukuran 8 bahkan sampai 10-11 inch, menurut gue udah nggak mungkin dikantongin. Lo harus bawa sebuah tas terpisah untuk ngebawa tablet. Nah, di foldable phone ini lo nggak perlu itu. Lo bisa cukup lipet ini dan lo masukin ke kantong. Itu menurut gue pembeda yang cukup besar ya antara foldable phone sama lo bawa tablet. Secara function, jadinya lo punya dua-duanya. Function tablet ada di sini untuk nonton, untuk entertainment dengan layar yang lebih besar, untuk baca komik, untuk baca manga, untuk mungkin buka spreadsheet. Ini jelas jauh lebih nyaman dibandingkan lo buka smartphone. Tapi ketika lo lagi nggak bisa buka tablet karena mungkin tablet lo ada di tas dimana lo lagi nggak bisa akses lah, lo bisa buka itu di foldable phone dengan cukup nyaman. Bisa menggantikan fungsi-fungsi tablet lah, walaupun mungkin ada beberapa hal yang belum optimal. Tapi sekali lagi, apakah worth it dengan harganya? Nah, balik lagi. Ini harganya sekitar 20 jutaan ke atas. Sementara lo mungkin bisa dapat satu smartphone dan satu tablet itu dengan harga di bawah itu. Misalkan lo pakai satu buah smartphone flagship dan satu buah tablet, ya mungkin hampir sama lah ininya. Tapi lo keuntungannya adalah lo punya dua device yang terpisah. Nah, tapi apakah foldable phone ini menurut lo udah bisa menggantikan smartphone dan tablet sekaligus? Menurut gue belum sepenuhnya. Gue masih pakai selain pakai foldable phone ini, gue juga masih ada satu smartphone dan satu buah tablet yang dimana functionnya jadinya menurut gue ya udah beda-beda aja. Tablet 10 inch functionnya buat entertainment atau buat main game yang lebih besar gitu, secara ukuran lebih nyaman. Smartphone ya udah buat telepon dan buat function-function WhatsApp dan lain-lain. Sementara foldable phone ini gue banyak nemu nyamannya itu di entertainment juga, buat tadi udah gue bilang juga untuk baca manga, untuk baca komik, untuk nonton-nonton Netflix. Ini gue jauh lebih nyaman karena ini bisa gue bawa kemana-mana.
Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau memang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.